ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu transfer file antar smartphone dan PC atau laptop atau juga notebook tanpa kabel USB atau juga Bluetooth. Jadi di sini nanti Raka mau ngejelasin gimana caranya mindahin data atau menyalin data atau juga mengirim data. Data itu berupa file ya, baik itu media atau juga kayak bentuknya dokumen kayak Microsoft Office ya, dan juga yang lainnya. Itu biasanya kan kita kalau enggak via kabel USB atau juga via Bluetooth atau juga share it ya. Nah, itu kan agak lama juga butuh waktunya ya, waktu prosesnya. Nah, ini gimana caranya Raka nanti kasih tahu nih gimana cara transfer filenya itu lebih simple, mudah dan juga cepet ya, nggak pakai lama gitu. Lalu yang kedua ada tugas tulis tangan. Jadi kita tuh misalnya dikasih tugas kuliah nih sama dosen, suruh ngerangkum misalnya ngerangkum modul A, misalnya modul apa ya yang Raka pelajarin, misalnya kan sekarang bahasa Inggris niaga misalnya ya, disuruh ngerangkum modul bahasa Inggris niaga minimal 5 lembar, nah gitu. Nah, kita kan kadang-kala misalnya dosennya mintanya ditulis tangan. Nah, ditulis tangannya itu kadang ketika kita mager juga, ya gimana ya kalau mager mah ya. Nah, gimana caranya Raka tuh nulis tangan tapi nggak ditulis tangan gitu, makanya cari tahu. Nah, akhirnya ketahuan nih, dapet info dari beberapa penyedia informasi tekek juga gitu ya, dari Kaskus, terus dari Instagram juga ada yang nyediain tekek juga. Cuma sebelum Raka post juga itu, Raka juga cobain dulu gitu, dan akhirnya memang beneran ada gitu. Jadi kita nulis tugas tulis tangan tanpa menulis tangan, melainkan diketik gitu. Jadi nanti Raka jelasin ya. Lalu yang terakhir ada membuat jenis surat apapun tanpa memikirkan formatnya. Ini yang ketiga ini kadang misalnya kita tuh lagi mau butuh surat lamaran, misalnya lamaran kerjaan ya. Kadang kan kita bingung juga nih, apa aja sih isinya gitu. Nah, nanti di trik yang ketiga ini Raka akan ngejelasin gimana caranya bikin surat tanpa memikirkan format yang diinginkan gitu. Misalnya format surat lamaran pekerjaan. Nah, kita tuh tinggal ngisi-ngisi data yang kita ada aja gitu. Tapi ya L sedikit-sedikit bisa dipahami ya bahasanya. Ya, jadi langsung aja. Yang pertama itu ada transfer file tanpa kabel USB dan Bluetooth. Jadi yang pertama itu kita membutuhkan jaringan internet. Lalu yang kedua butuh aplikasi Android yang bernama FTP Tool. Jadi di sini ada ya, di langkah pertama install aplikasi FTP Tool di Play Store. Jadi nanti akan dijelasin lagi. Yang kedua, jika sudah nanti hidupkan tethering. Kalau misalnya udah, siapkan kopi atau minuman lainnya kalau misalnya lagi butuh pencerahan banget. Dan yang terakhir, masukin link FTP yang ada di HP tersebut yang udah diinstal gitu. Nah, caranya langsung aja kita di sini nih praktek ya. Nah, tadi kan di slide sebelumnya install aplikasi FTP Tool di Play Store. FTP Tool nih, jadi Aliza Maeli nanti buka Play Store,
Jadi nggak berat kok asli, cuma 2,8 MB, nggak berat. Jadi ini ringan banget gitu ya. Dan bintangnya juga ratingnya 4, lebih ya, 4,8 apa kalau nggak salah. Jadi ini aman juga gitu ya. Jadi Aliza, Maeli tinggal download aplikasi FTP Tool yang gambarnya seperti ini, seperti di layar. FTP Tool, WiFi Hotspot, File Transfer, FTP Remote. Nah, jika sudah, nanti Aliza tinggal aktifin dulu tethering HP-nya. Jangan dulu buka aplikasi FTP Tool-nya dulu. Jadi ketika FTP Tool-nya udah diinstal, jangan dulu dibuka ya aplikasinya. Melainkan kita harus membuka tethering dulu untuk membuka jaringan koneksi si laptop atau PC atau notebook yang kita gunakan, yang menjadi alat penerima dari data yang akan kita pindah dari smartphone ya. Ini kan misalnya kita mau pindahin data smartphone ke laptop ya. Nah, yang kedua, ini posisinya yang kedua itu udah mengaktifkan tethering ya. Di sini udah ada logo tetheringnya nih. Internet 4G aman. Lalu di sini juga ada statusnya tidak run. Nah, ini tidak not running biasanya kan kalau bahasa Inggrisnya, ini tidak berada dalam bahasa Indonesia. IP-nya itu menunjukkan IP smartphone kita. Lalu ada pelabuhannya itu portnya 2121, hampir sama sih semua rata-rata HP portnya itu 2121. Lalu jalur yang dibagikan storage, nah ini juga sama, storage itu penyimpanan di masing-masing smartphone kita ya. Nah, jika sudah, lalu lanjut ke langkah yang ketiga. Yang ketiga ini, jika posisinya posisinya si laptop atau notebooknya itu udah terkoneksi dengan tetheringan HP kita, smartphone kita, internet jaringan smartphone kita. Nah, barulah kita buka lagi di FTP Tool ini dengan mengklik mulailah. Tadi kan di langkah 2 tuh ada mulailah. Lanjut yang ketiga itu ada URL-nya FTP .2 garis miring 2 kali 192.168.43.1.2.2121. Nah, ini akan menjadi patokan ketika memasukkan data di PC-nya ya. Jadi nanti Raka jelasin ketika praktek langsung. Nah, dari sini akan terkoneksi langsung tuh si data dari smartphone kita, nanti akan muncul di local disk-nya si PC ini gitu. Nanti kita praktik langsung ya biar lebih jelasnya. Nah, sebelum kita praktik langsung di FTP Tool ini FTP Tool ini, kita lanjut dulu ke trik yang kedua ya. Gak apa-apa ya? Apa kita mau langsung praktik dulu? Gak apa-apa juga. Ke dua dulu ya. Oke, yang kedua, tulis tangan dengan mengetik. Ya, yang trik ini cukup simpel juga. Jadi teman-teman jika sudah punya aplikasi Telegram, teman-teman tinggal buka atau juga klik pencarian di Telegramnya ya, di pencarian dengan dengan mengetik @info Rajin Nulis atau juga @botnulis1. Sebelumnya ini juga udah Raka share ya di posan TGWF21. Jadi kalau misalnya mau lebih detail lagi di situ bisa. Tapi nanti juga kita coba juga untuk praktik langsung ya setelah pembahasan materi ini. Lalu ini fungsinya untuk apa? Untuk rekan semua yang terbiasa dalam mengerjakan tugas kuliah dengan cara mengetik ya. Jadi kita kadang mager nih kalau misalnya ada tugas kuliah yang merangkum ditulis tangan gitu loh. Nah, ini kita bisa pakai trik ini gitu loh. Daripada kita coba tulis tangan tapi nanti belepotan, akhirnya jadi ngawur ya tulisannya.
apalagi tulisan Raka tuh kayak dokter gitu ya, jadi harap maklum lah. Ini penting banget asli ya. Jadi nanti kita praktek. Nah yang ketiga mudah, aman, dan supel ya. Jadi bener-bener keren pokoknya, nanti kita langsung praktek. Lalu lanjut ke materi yang ketiga. Ini sebenarnya udah juga dibahas di posan TGWeb 21 ya. Jadi yang trik yang ketiga ini membuat jenis surat apapun dengan mudah. Nah, 75%-nya aman dan cocok untuk digunakan ketika mager nulis juga sama ini. Jadi bukan hanya sekedar mager nulis sih sebetulnya. Jadi ketika kita bingung gitu kan dalam merangkai kata, misalnya nulis kita mau lamar kerjaan kan. Nah, itu butuh surat lamaran. Nah, surat lamarannya itu kadang kita kan harus cek dulu di Google. Contoh surat lamaran. Nah, gitu kan biasanya kita cari di Google dengan keyword itu. Cuma dengan kita mengunjungi suratpet.com, kita langsung disuguhkan untuk diarahkan untuk langsung mengisi dengan hanya mengisi data-data pribadi kita saja gitu. Jadi ketika kita mengunjungi Suratpet tinggal ngisi tok gitu, ketika unduh langsung jadi surat lamarannya tanpa kita memikirkan format-formatnya gitu. Lalu 25%-nya jadi memang belum terlalu banyak orang yang mengetahui. Dan juga sebetulnya ini suratpet.com ini belum terlalu lengkap, tapi sejauh ini udah mantep juga ya. Udah mantep untuk bisa digunakan oleh banyak orang, tapi memang belum terlalu banyak orang yang mengetahui gitu. Makanya dengan Raka nge-share ini, mungkin teman-teman dari Aliza dan Eli juga bisa nantinya bisa mungkin ada mau ngegunain atau juga bisa nge-share lagi ke teman-temannya. Karena ini penting juga gitu. Ya. Oke. Terima kasih untuk infonya nih bisa gini. Oke.